Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felina Ciani dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 dengan NIM E1101231009. Nah, di video ini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi yang saya bagi menjadi 2 judul besar, yaitu 13 teori komunikasi massa dan 12 teori komunikasi interpersonal. Selamat mendengarkan. 1. Teori jarum hipodermik, biasanya dikenal dengan nama magic bullet stimulus. Teori ini mengasumsikan bahwa kita sebagai audiens tidak dapat menolak informasi apa yang sudah kita terima, yang kita baca, ataupun yang sudah kita dengarkan. Nah, sama halnya ketika kita sedang disuntik menggunakan jarum suntik, kita tidak dapat menolak obat itu sudah tersebar dan bekerja di dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu teori kultivasi. Teori ini lebih mengarah ke pengaruh televisi dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini beranggapan bahwa media massa seperti televisi, handphone, ataupun aplikasi yang kita tonton, yang kita dengar, memiliki pengaruh penting dalam pembentukan psikologi seseorang. Contohnya ketika anak sering menonton film Cinderella, maka dari situ ia akan menyimpulkan bahwa semua ibu tiri dan saudara tiri itu memiliki sifat yang jahat, padahal tidak semuanya seperti itu. Yang ketiga yaitu teori imperialisme budaya. Teori ini meyakini bahwa negara barat akan lebih mendominasi media di seluruh dunia. Alasannya karena media massa lebih berkembang di negara barat. Selain itu, media diyakini mampu untuk memodernisasikan dengan cara mengenalkan budaya-budaya barat. Yang keempat, teori persamaan media. Teori ini menjelaskan tentang secara tidak sadar bahwa kita sering menganggap bahwa media massa adalah manusia. Media menjadi lawan bicara kita. Contohnya ketika kita sedang menggunakan Google Speech atau Siri, kita akan berbicara seakan-akan kalau media ini tuh hidup. Jadi contohnya kayak, oke Google, tolong carikan makan siang untuk hari ini. Nah, seperti itu. Yang kelima yaitu teori spiral keheningan. Teori ini menjelaskan mengenai kaum minoritas yang cenderung untuk menyembunyikan pendapatnya. Terkadang juga kaum minoritas berperilaku seakan-akan mereka ini setuju akan kaum mayoritas karena mereka takut dengan adanya perbedaan. Sebagai contoh, ketika ada dosen yang bertanya, kali ini kelompoknya pilih sendiri atau dipilihkan. Nah, teman-teman yang sudah memiliki teman itu tentunya akan lebih memilih untuk memilih kelompoknya sendiri karena mereka adalah mayoritas. Sedangkan teman-teman yang belum memiliki teman, tentunya mereka akan lebih memilih untuk dipilihkan. Tapi karena mereka minoritas, mereka cenderung untuk bersuara seakan-akan kalau mereka adalah mayoritas. 6. Determinasi teknologi. Teori ini yakin bahwa teknologi berperan penting dalam pembentukan individu, mulai dari cara berpikir, cara berperilaku, dan lain-lain. Contoh nyatanya, ketika kita masih kecil, belum dipengaruhi oleh teknologi atau handphone atau gadget, tentunya kita akan lebih suka untuk bersosialisasi secara nyata. Contohnya kayak kita bangun pagi nih, terus kita pergi main dengan tetangga kita, main layangan, main kelereng, main sepeda gitu-gitu kan. Nah, tapi semakin kita dewasa, kita itu menjadi lebih individualis karena salah satunya pengaruh teknologi atau handphone. Nah, dari masing-masing kita pasti punya handphone. Dari handphone itu kita merasa kayak saya bisa bersosialisasi di sini, saya bisa kerja di sini, saya bisa mendapatkan segala informasi di sini tanpa harus berinteraksi dengan dunia nyata atau dunia offline lah gitu. Nah, hal itu dipengaruhi oleh teknologi. Yang ketujuh yaitu teori difusi inovasi. Teori ini berkaitan dengan penyebaran informasi di dunia massa. Sebagai contoh, ketika ibu-ibu nih mendapatkan pesan berantai tentang penipuan online. Nah, dari situ ia akan merasa kayak, wah saya terancam nih dengan ada ini. Saya harus men-share berita ini ke keluarga saya, ke teman-teman saya supaya mereka lebih aware. Nah, yang kedelapan yaitu teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini merupakan kebalikan dari teori jarum hipodermik. Dalam teori ini, audiens itu lebih aktif dibandingkan teori jarum hipodermik yang audiensnya cenderung pasif. Kemampuan audiens dianggap aktif karena mampu memilih media mana yang akan digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kita ini mampu memilih kayak kita cenderung lebih suka menggunakan Instagram dibandingkan Facebook karena kita merasa kayak Instagram ini lebih memampuni untuk kegiatan sosial media saya dan lain-lain.
Nah, yang kesembilan yaitu teori pengaturan agenda. Teori ini menciptakan kesadaran masyarakat untuk lebih cerdas dalam menilai suatu isu yang beredar. Teori ini didasari oleh asumsi para peneliti karena pers atau massa lebih cenderung untuk mengajak untuk membahas isu tersebut tanpa dibandingkan dengan isu lainnya. Contohnya mengenai penyebaran berita terkini mengenai pelecehan. Nah, masyarakat akan gempar dengan hal ini walaupun bukan mereka yang merasakan masalah ini, tapi masyarakat nih pasti akan lebih peka dan lebih sensitif mengenai berita ini. Nah, dari situ masyarakat akan menggiring opini mengenai berita ini sehingga mungkin di daerah-daerah lain yang terjadi pelecehan ini yang belum terungkap bisa terungkap juga karena hal ini. 10. Teori media kritis. Teori ini melihat bahwa media tidak bisa lepas dari kepentingan, terlebih dari syarat dalam kepentingan kaum pemilik modal, negara, ataupun kelompok yang lebih kuat dari yang lain. Dalam artian lain, media menjadi alat untuk mendominasi masyarakat. Nah, selanjutnya, teori kritis melihat bahwa media merupakan pembentukan kesadaran representasi yang dilakukan oleh media dalam sebuah struktur masyarakat. Lebih mudah dipahami sebagai media yang memberikan konteks pengaruh kesadaran. Inilah yang menyebabkan bahwa media dijadikan sebagai agen sosial dalam mempengaruhi masyarakat secara luas. 11. Teori sistem ketergantungan media. Teori ini meyakini bahwa bertemunya media dan audiens dikarenakan oleh 3 unsur, yaitu perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Yang ke-12 yaitu teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini berpendapat bahwa semakin banyak informasi yang tersebar, itu akan menyebabkan terjadi kesenjangan antara orang yang sudah mendapatkan informasi dan orang yang belum mendapatkan informasi. Nah, teori ini dikaitkan dengan teori kesenjangan ekonomi, ada kaitannya dengan kesenjangan ekonomi. Karena ini sama halnya seperti orang yang memiliki privilege, tentu akan lebih mudah untuk mengakses segala sesuatu. Dan orang yang tidak memiliki privilege akan sebaliknya. Nah, yang ke-13 yaitu teori sosial kognitif. Teori ini membahas mengenai mengapa orang-orang lebih cenderung untuk meniru hal yang mereka lihat di televisi atau di media. Hal ini merupakan teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Contohnya, ketika kita kecil, kita sering sekali menonton film princess. Dari situ kita merasa kayak, wah, princess ini spesial ya, jadi mungkin saya harus berperilaku seperti princess supaya saya dapat perilaku yang spesial di masyarakat. Padahal faktanya tidak seperti itu. Tapi mungkin ada contoh lain yang lebih akurat. Itu contohnya ketika kita sering melihat orang tua kita nih taat ibadah, nah otomatis kita kayak juga ikut taat ibadah juga, karena merasa kalau itu adalah hal yang penting. 1. Teori interaksi simbolik. Teori ini menggambarkan bagaimana manusia membentuk makna dan mengartikannya. Selanjutnya, teori ini dibahas untuk mengetahui perilaku manusia dipengaruhi oleh makna yang mereka miliki tentang orang lain di berbagai kejadian. Nah, contohnya ketika kita sedang berbelanja, akan terdapat sales dan si pembeli. Nah, si sales ini akan berusaha mempromosikan produknya atau memengaruhi si pembeli untuk membeli produknya. Yang kedua yaitu teori pesan. Teori produksi pesan menjelaskan tentang asal-muasal pemikiran yang dimiliki oleh manusia dan proses manusia dalam mengartikan pesan tersebut. Yang ketiga yaitu teori atribusi. Teori ini menyajikan sebuah acuan bagaimana seseorang bisa memahami perilakunya ketika sedang berbicara dengan orang lain. Contohnya ketika kita sedang mengamati sesuatu atau kita sedang berbicara dengan orang lain, nah terus orang lain ini melakukan sebuah perilaku, kita pasti akan kayak menilai kira-kira perilaku yang dia buat ini baik atau benar buruk atau benar ya gitu. Kalau buruk, alasannya apa ya kenapa mereka melakukan hal ini. Nah, yang keempat yaitu teori pertukaran sosial. Teori ini didasarkan pada pertukaran rewards dan cost untuk menghitung nilai-nilai keluaran yang berasal dari berbagai situasi. Orang akan berupaya untuk mengurangi akibat yang harus dibayar serta memaksimalkan rewards. Atau dengan kata lain, dia akan berusaha untuk mengeluarkan cost seminimal mungkin, tapi mendapat reward sebesar mungkin. Nah, kemudian menjadikannya dasar dalam membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Yang kelima yaitu teori akomodasi komunikasi. Teori ini menjelaskan ketika berkomunikasi dengan orang,
kita mencari hal-hal untuk mengurangi atau menambah perbedaan di antara kita dan si komunikan. Nah, mereka melakukannya dengan cara berkomunikasi seperti orang lain atau membuat komunikasinya lebih menarik dan terdapat perbedaan. Nah, cara komunikasi ini sering dikaitkan dan sering diterapkan dalam berkomunikasi mengenai perbedaan kebudayaan. 6. Teori tindakan. Teori ini mengupas bagaimana orang mencapai segala sesuatu dengan menggunakan kata-kata dan menjelaskan bagaimana orang menggunakan bahasa sebagai tindakan. Terdapat motif di belakang dan alasan mengapa mereka memiliki tindakan seperti itu. Nah, sebagai contoh, ketika seorang anak meminta orang tuanya untuk membelikan gadget baru. Nah, tentunya mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk merayu dan melakukan tindakan untuk merayu orang tuanya supaya membelikan gadget baru. Contohnya tiba-tiba menjadi anak yang rajin, terus membantu tanpa disuruh. Nah, yang ketujuh yaitu teori etika. Teori ini berpendapat bahwa orang akan menggunakan pesan-pesan yang berbeda tergantung pada persepsinya terhadap situasi dan pendengar. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana orang membentuk pesan-pesan yang ditujukan pada satu atau dua aspek wajah, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi pesan. Ini ada kaitannya dengan etika yang kita terapkan dan berbeda-beda kepada tiap orang. Nah, contohnya ketika kita sedang bertemu dosen, etikanya pasti berbeda dong dengan kita bertemu dengan teman sepantaran kita. Nah, yang ke-8 yaitu teori elaborasi. Teori ini berpendapat bahwa sikap sangat penting karena sikap membimbing berbagai keputusan dan perilaku lainnya. Sikap dapat dihasilkan dari sejumlah hal dan persuasi adalah sumber utamanya. Kapan kita bisa membujuk dan kapan kita bisa terbujuk. Yang ke-9 yaitu ACT teori. Teori ini berpendapat bahwa semua pengetahuan diawali dengan informasi yang dinyatakan atau fakta. Pengetahuan prosedural dipelajari dengan membuat inferensi dari berbagai pengetahuan faktual yang ada sebelumnya. Teori ACT didukung oleh 3 jenis teori pembelajaran yang mendasar yaitu generalisasi, diskriminasi, serta penguatan. Yang ke-10 yaitu teori penghubung dialek. Teori ini menyajikan perubahan hubungan sebagai hasil navigasi individu dan negosiasi secara internal. Teori relation dilection ini berpendapat bahwa dalam suatu hubungan terdapat 3 dialektik, yaitu rangsangan, keinginan atau integration, separation, stability change, dan expression privacy. 11. Teori hubungan pengembangan. Model ini menjelaskan tahapan yang mengidentifikasi dan pengembangan pemahaman tentang pengalaman komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi dalam kerangka perubahan dalam tingkatan kedekatan. Model ini berguna untuk diterapkan dalam semua situasi di mana komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi terjadi. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama, hubungan-hubungan terjadinya ada kemajuan dari yang tidak dekat menjadi dekat ataupun yang dari tidak intim menjadi intim. Yang kedua, secara umum perkembangan hubungan secara sistematis dapat diprediksi. Yang ketiga, perkembangan hubungan dapat mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Yang keempat, pembukaan diri dan adalah inti dari perkembangan hubungan. Yang ke-12, teori hubungan disonasi kognitif. Teori ini memiliki 2 konsep utama yaitu kognitif dan disonasi. Yang dimaksud dengan disonasi kognitif adalah konflik psikologis yang terjadi ketika individu berhadapan dengan 2 kepercayaan yang sama atau lebih. Untuk mengatasinya, ia menerapkan strategi untuk mengurangi disonasi sehingga tercapainya keseimbangan. Sebagai contoh, ketika kita semua tahu nih kalau merokok itu hal yang buruk dan bisa menyebabkan berbagai penyakit. Tetapi beberapa dari kita masih merokok. Nah, kita yang nggak merokok, kita mencoba untuk menormalisasikan hal tersebut karena kita menganggap kayak, oh mereka merokok karena untuk pelarian nih, mereka lagi stres atau mereka lagi kenapa-napa gitu. Dan dari situ kita belajar kalau untuk menormalisasikan hal tersebut. Nah, sekian penjelasan saya mengenai 25 teori komunikasi yang terdiri dari 13 teori komunikasi massa dan 12 teori komunikasi interpersonal. Sekian, terima kasih.